Dimanapun nih orang-orang yang menentang Kaido bakalan dimasukin ke penjara Udon di sana. Para tahanan politik dan juga pemberontak kayak Luffy dan juga kakek Hyogo dipaksa untuk menjadi penambang batu bara dengan kondisi yang brutal. Para tahanan ini tuh nggak pernah dikasih upah dan bahkan dikasih makanan yang minim. Fisik dan juga mental mereka juga sengaja dihancurkan untuk menguasai mereka. Kisah penindasan sistematis kayak begini tuh nggak cuma berlaku di dunia fiksi. Di Sawah Lunto, Sumatera Barat, pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin sama Gubernur Jenderal Peter Meyer berambisi banget dibuat melakukan pengembangan penambangan batu bara ombiling. Nah, pada saat pihak Belanda tuh ngejalanin proyek penuh resiko ini, ternyata mereka tuh kesusahan nyari tenaga kerja. Sampai akhirnya mereka tuh mempekerjakan orang rantai atau buruh rantai sebagai pekerja paksa di proyek ini. Buruh rantai atau orang rantai ini adalah narapidana tindak kriminal ataupun tahanan politik yang dianggap berbahaya sama pihak kolonial. Nah, mereka ini dipindahkan secara paksa dari berbagai penjara di Hindia Belanda, mulai dari Batavia, Jawa, Sulawesi, sampai dengan Sumatera. Kenapa sih mereka tuh disebut sebagai orang rantai atau buruh rantai? Sebenarnya karena di pergelangan kaki mereka dikasih rantai dan juga pemberat. Dan mereka tuh harus menggunakan rantai ini tuh sepanjang hari. Jadi ketika mereka istirahat tuh ya mereka juga nggak diizinkan untuk melepas rantai tersebut. Dan yang bikin sedihnya lagi adalah identitas asli mereka tuh dihapuskan oleh pihak kolonial dan digantikan dengan tato nomor yang ada di jidat mereka nih. Nah, ini sih benar-benar penghapusan simbol kemanusiaan ya. Para buruh dipaksa bekerja keras untuk menambang batu bara secara manual. Mereka tuh bekerja di ruangan yang sempit, gelap, dan juga penuh debu. Mereka bekerja tuh tanpa dikasih upah sama sekali, cuma dikasih makanan aja. Tapi makanan yang dikasih ke mereka tuh ya bisa dibilang tuh nggak layak dan bahkan jarang mereka dapatkan. Pihak Belanda tuh nggak segan-segan dikasih hukuman cambuk buat siapapun yang berani ngelawan mereka. Dan ketika proyek ini berlangsung, ternyata banyak banget korban jiwa yang berguguran. Ya gimana nggak banyak korban jiwa berguguran coba? Kalau sistem kerjanya aja gak manusiawi banget nih, bahkan penanganan medisnya tuh bener-bener minim banget. Tahu nggak? Yang bikin tambah kesel dan sedihnya lagi tuh apa? Batu bara hasil kerja paksa tadi dipakai di Belanda sebagai sumber energi strategis di sana. Si batu bara ini digunakan sama pihak Belanda untuk menjalankan pabrik gula di Jawa, kereta uap, sampai dipakai juga nih sebagai salah satu pemasukan ekonomi yang menopang kerajaan Belanda di setiap negara wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda sendiri. Hal yang sama juga nih ketika kita ngelihat Kaido di Wano yang menggunakan para pekerja paksa untuk memperkuat sistem kekuasaannya. Miris emang, baik di Wano maupun di Ombilin kita tuh sama-sama ngelihat dampak buruk yang terjadi ketika para penguasa ini terlalu rakus untuk menguasai sumber daya alam dan juga manusia demi keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri emang kalau kekuasaan, kemajuan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi yang terlihat megah seringkali itu dibangun di atas penderitaan rakyat dan hilangnya hak asasi manusia. Untungnya aja nih ya, kejadian kayak begini tuh cuma kejadian di zaman Hindia Belanda. Ya kalau di zaman sekarang mah udah nggak ada lah ya kan? Ya kan?